Apakah ada lagi selain tiga itu yang bikin saraf itu dikit? Ada nggak kira-kira menurut kalian yang kalian pikirkan? Yang bikin saraf kejepit. HNP. Dari mulai pinggang sampai ke kaki ada nggak? HNP. HNP, HNP apa? Lumbal. Lumbal. Kalau cervical radiculopathy udah belum? Sama Pak Fajar udah belum? Iya, cervical syndrome. Oke, cervical radiculopathy sama Jarut kan radik ya. Oke. Sip, sekarang kita ngomongin yang lumbal. Selain yang di cervical radiculopathy, ada nggak penjepitan saraf di tangan? TO, CTS. Oke, kalau di kaki kira-kira ada lagi nggak? Plantar itu mah enggak. Banyak ya, tapi kalau nanti ketemu macam-macam dan sebagainya, kamu insya Allah bisa memahami ini tuh apa, ya, kayak gitu. Oke, kita mulai dari lumbar radiculopathy. Kita ketahui kalau lumbar berarti apa sih di lumbar? Nggak nyasar ke cervical, nggak nyasar di torakal. Nggak kebayang, nggak usah diomongin. Radix artinya root. Radiculopathy artinya gangguan-gangguan disebabkan oleh masalah di rootnya atau radixnya, bukan di saraf ya. Kan saraf tuh ada yang bukan di radik kan? Iya. Seperti ya. Jadi kalau nyasar-nyasar, CTS radiculopathy bukan? Bukan. Ya, itu bukan di radik. Next. Oke, next. Saya kan punya ini ya. Oke, kondisi iritasi atau kompresi. Ya, ada iritasi atau penekanan kompresi pada saat itu atau lebih atas saraf lumbal yang menyebabkan nyeri di dalam. Radicular pain. Kalau kita bilang radicular pain berarti nyeri akibat masalah di radix. Ya, oke. Seperti kita ketahui gangguan saraf itu bisa mencakup apa aja? Sensorik, motorik, dan otonom. Ya, nanti tampilnya seperti itu. Apakah tiga-tiganya satu di antara tiga atau di antara tiga? Oke, tapi itu bisa kita bilang radiculopathy. Nyebut aja, kita tahu. Baik hematom maupun myotom yang sesuai. Ini penyebab tersering HNP misalnya. Oke. Boleh-boleh aja kalau menyebabkan HNP, tapi HNP tidak semua kasus dis atau Barnes itu HNP, ngerti ya? Kalau HNP seringkali lihatnya dengan eksklusi atau grade 3. Kalau saya pribadi, nanti kalau ngomong sama saya bilangnya dis problem, masalah pada diskus. Ya, bisa HNP bisa enggak? Contohnya disc bulging, itu kan bukan HNP ya. Disc bulging, protusio, prolapsus, eksklusi dan sequestrasi. Kalau saya ngomong tiga itu, kebayang enggak? Enggak. Ada yang enggak kebayang tentang tiga itu? 4 ada disc bulging sebelumnya. Lalu ada apa tadi saya bilang? Ya enggak ada. Tulis Kak. Protusio, prolapsus, sequestrasi, dan sequestrasi. Oh enggak, nggak usah tulis Kak. Tuh, this problem, protusio, prolapsus, eksklusi, dan sequestrasi. Kalau saya ngomong tentang diskus, kebayang? Diskus, bagian luar ada namanya apa? Anulus fibrosus. Anulus fibrosus. Anul itu kamu bayangin apa? Ya, ini fibrosus. Jaringan. Fiber. Serat-serat. Berarti dia berserat-serat kayak gini. Ya, nukleus, pulposus artinya di tengah-tengah. Nah, kamu bayangin saat tonjolan nukleus pulposus keluar, ya, dengan grade yang kecil, maka kita bilang disc bulging. Bulging doang nonjol. Lalu lebih jauh lagi kita bilang protusio, makin keluar prolapse. Kebayang? Oke. Tapi kalau fibernya robek, maka kita sudah mulai bilang eksklusi. Ada robekan pada fibernya. Artinya robeknya apa? Anulus fibrosusnya robek. Oke, robek nih anulus fibrosusnya. Tadi kita bilang minimum eksklusi. Jika dia sudah keluar, lalu ada fragmentasi diskus, bukan diskusnya, nukleus pulposusnya pecah, kita bilang sequestrasi. Gampang, nggak ada pelajaran penunjang, jadi udah nasib kita. Bayangin aja ya. Once kalau kamu mau sharing boleh
ada MRI kita ini apa Pak gitu boleh ya. Lagi oke. Segmennya udah pasti lubang L1 sampai L5 berarti ya. Akan sangat tersering L4, L5, S1 makanya gampang kita tapi nulisnya nggak boleh begitu ya, nulisnya tuh gini. Kenanya di mana? Di L4 kan bisa kayak gitu. Oke. Tulisnya tuh segmen mana? L4, L5 ya. L5, S1 misalnya kayak gitu ya, tulisnya kayak gitu. Kenanya di mana? Kena di segmen L4, L5 artinya segmen antara korpus L4 dan L5. Di situ ada diskus. Seperti ya. Saya dulu pernah nerangin tentang anomali pada tulang belakang pernah saya jelasin ya dulu ya. Kalau kamu di segmen mana, sebenarnya itu akarnya bukan dari segmen itu tuh, tapi di atasnya. Oke. Ada suara AC sentral. Enggak kok nyala. Oke, pernah nanti kamu cek di pelajaran pemeriksaan neuro ya, pernah lihat kayak gitu. Jadi nanti saat treatment, saya mau treatment di lumba berapa, gitu, keluarannya di situ, tapi sebenarnya diskusnya tuh yang kena itu di atasnya misalnya, gitu, anomalinya. Distribusi rasa dengam mengikuti dermatom, myotom, dan refleks tendon. Confirm sudah diajarin, jangan nanya lagi ya. Dermatom, myotom, hafalkan, kita pernah ujian, ya. Dan juga tes pada, ini ada bocoran sedikit. Lalu pada satu lagi apa? Refleks tendon atau deep tendon reflex. Deep tendon reflex. Kalau kamu tulis ada tulisan DTR itu deep tendon reflex, ya, kebayang. Kasus-kasus pada L4, L5 mungkin nggak terjadi hiperrefleks pada tendon. L4, L5 hiperrefleks. Jadi tendon pasti terus dia mungkin nggak? Nggak mungkin karena L4, L5 very keluar. very fair. Very fair. Oke, bayang ya. Ini penting banget karena kamu dari sini udah. Oke, aman. Tiba-tiba kamu cek tendon Achilles, lalu dia ada clonus. Mungkin nggak dia kena di S1 itu? Enggak. Nggak mungkin kena S1. Ya, sangat mungkin dia Sentral. Maka temuannya refleksnya hipo apa hiper? Hipo. Hiporefleks. Iya, Kalau hiperrefleks sangat mungkin Sentral. Sampai sini aman. Teman. Semua yang nggak ngerti kasih angkat tangan, nggak apa-apa, kita ngomong tidak jauh kemana-mana. Oke, termasuk juga ada kelemahan-kelemahan ya, sudah kita tahu sesuai dengan myotomnya. Oke, yuk next. Oke, lihat. Untuk pembagian tentang tulang belakang sudah paham antara bedanya spondylosis, spondylolitis, spondylolistesis sudah ya. Oke, ini normal dis. Kamu lihat korpus dengan korpus, lalu ada diskus. Lalu yang di bawahnya degeneratif, yaitu biasanya ya kita bilang diskus yang menipis. Oke. Lalu ada bulging dia tuh. Bulging nonjol belakangnya sedikit. Nah, ini sebenarnya kurang clear ya. Jadi bulging dan sebagainya langsung herniasi sebenarnya nggak seperti itu ya. Jadi nanti kamu lihat ada protusio, ada prolapsus, extrusi dan sequestrasi ya. Itu tintis dengan apa tuh? Ada irregular di korpusnya? Ya, with osteocyte formation. Ya, kalau ada osteocyte kita bilang apa? Biasanya apa? Di korpus SA, spondyloarthrosis. Radang non infeksi. Ya. Kalau dia di sendi faset di mana? Apa tadi? Spondy. Di antara ini ada kapurnya, kita bilang osteoarthrosis. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya, banyak banget ini ya. Misalnya ini 1, 2, 3, 4. Ini ada kapur di sini. Berarti tulisannya apa? OA L 4. 1, 2, 3, 3, 4.
OAL 3L4. Oke, nanti klinisnya akan tampak. Ya. Pun misalnya tidak kita baca, saat klinisnya kita periksa, terjadi hiperrefleks pada Achilles. Kira-kira kenanya di mana? S1 Udah semester S1 kemarin. S1 S1. Ya, hiperrefleks S1. Berarti ya, nanti kita cek lagi kayak gimana. Nah, kasus-kasus pada ini yang menyebabkan penekanan saraf di lumbal, kita bilang lumbal radikulopati dengan berbagai macam patofisiologinya. Paham? Sarafnya di mana? Di depan kah atau di belakang kah? Saraf di Saya tanya depan belakang, yuk. belakang Belakang samping luar atau kita bilang lateral. Kebayang ya? Jadi kalau misalnya ada osteofit di sini, di anterior, mungkin nggak menekan saraf. Tidak menekan saraf yang ke arah sini. Tapi nanti next expannya mungkin kita akan discuss tentang namanya saraf yang recurrent ya. Tapi ntar lah ya. Sabar, saya juga harus sabar ngajarinnya. Oke, saat penekanan di sini di belakang posterolateral, maka itu kita bilang lumbar radiculopati dengan berbagai macam patologinya. Tapi tidak boleh salah menyebab treatment karena beda-beda patofisiologinya. Ada lagi nggak selain yang di sini yang menyebabkan penekanan yang saya belum sebutin? Ini ada osteopit, ini ada diskus, atau yang sering terjadi namanya listesis, spondylolisthesis, ya. Ini 1, 2. Lalu yang duanya ke arah depan. Kamu nulisnya gimana? L1 strip L2 spondylolisthesis Anterolistesis L 2. Oh, 1, 2 jauh sekali ya. 1, 2 ya. Saya lebih suka bukan suka, tapi memang daerah yang bawah lebih sedikit dan mobile dibandingkan yang atas. Ya artinya kalau ini kan semuanya lurus, tiba-tiba di sininya maju ya. Ya. Atau ini L1, 2, 3. 3-nya ke belakang. Tulisnya apa? Posterolistesis L3. Kebayang? Iya. Oh. Sip. Sekarang kita lihat ini. Spinal plane ini antara posterior. Anterior. Pasti kan? Ini posterior. Iya. Ini diskus. Ini diskus. Ini ceritanya muscle. Ya, ini muscle. Lihat. When muscle occurs the distortion, they compress. Ya. Saat ototnya memendek, dia akan kompres. Ya. And cause arthralgia di facet joint, misalnya facet joint. Tapi kalau ototnya memanjang, dia diskusnya kayak gini kan? Kebayang? Ini teori konservatif yang kita pegang. Artinya konservatif itu bukan konservatif kebalikannya demokratik. Ngerti ya? Kalau konservatif secara medis kebalikannya apa? Radikal. Bukan berarti kita tradisional modern. Oh iya. Kalau konservatif radikal, artinya non bedah. Ngerti? Secara konservatif kalau kamu baca secara konservatif berarti fisio itu konservatif atau tindakan-tindakan lain yang konservatif ya, berarti non bedah. Non bedah kita melihat ini harus sesuai panjangnya ototnya sehingga dia bisa punya space dan diskusnya itu tidak thin gitu. Seperti ya. Maka penting banget exercise. Pun misalnya dia keluar nih. Keluar. Kan nanti bisa namanya diseksio ya, diseksio artinya dipotong disnya. Apakah dia tidak memungkinkan gangguan dis lagi? Sangat mungkin kalau ini mau memendek terus. Onjon, saya udah pernah liatin ya, kalau kita tekan ke sana, diskusnya kemana? Ngerti ya? Itulah peran secara konservatif. Artinya nggak pernah bisa terlepas dari manual terapi dan exercise untuk mengkoreksi ini. Paham? Makanya di dunia internasional itu nggak masuk akal kalau dikeruk terusnya desk gone selesai semua, nggak bisa. You know, muscle butuhnya apa? Exercise harus di train, bukan tindakan pasif. Ngerti ya? Join mungkin pasif, tapi muscle nggak bisa. Paham ya? Oke, kita lihat anatomi yang lain lagi. Apa ini yang merah-merah?
Saya butuh cowok dong, satu dong. Yuk, cowok satu. Kak tunjukkan, cepetan kak. Coba. Cowok kurus satu. Jangan banget. Ayo segera sini. Kita ambil di basis di bukan basis, di kosta yang layang, misalnya di sini, di sini. Lalu kita ambil sini, oke, ototnya tuh di sini, ya, misalnya. Oke. Mohon maaf ya kalau depan nama ya, kekurangan saya. Oke. Realnya aja deh, Feral nih. Kamu gak usah koreksi. Feral punya hip height sebelah kanan, dimana sangat mungkin dia lebih pendek yang sebelah Kanan. dan dia akan memanjang sebelah Kiri. Oke. Untuk disnya, kira-kira dia akan nonjol kemana? Kanan atau kiri? Di kiri nonjol di kiri. Kiri. Karena saya tekan ke sini, diskusnya nonjol ke sini. Iya. Maka ke sini. Enggak keluar-keluar nih diskusnya menekan sebelum kita balancing ototnya. Kebayang? Maka kita balancing, nanti kamu PR-nya kamu udah jago-jago semua ya pasti ya. Mantap. Exercise untuk balancing otot. Oke, ini contohnya. Oke. Untuk yang depan itu namanya apa? Iliopsoas. Iliopsoas adalah otot yang spesial. Otot, kamu tahu otot monoartikular, yaitu otot yang melewati satu sendi. Ada yang biartikuler yang melewati dua sendi. Ini poliartikuler, otot yang paling banyak melewati berbagai macam sendi. Artinya dia sangat berpengaruh terhadap sendi-sendi tersebut. Lihat, tuh. Berapa udah mulai. Dia adanya di anterior. Di anterior, kalau misalnya dia begini, kamu ada yang punya gigitan gitu? Oke. Kalau misalnya beliau melakukan pelvic tilting posterior, oke, kira-kira iliopsoasnya shorten atau lengthen? Shorten. Dan kebalikannya, kalau dia begini, lengthen. Atau kalau kita bikin, oke. Kondisi frail, boleh nggak kamu lihat kira-kira kanan kirinya shorten apa lengthen? Angkat tangan. Ini kanan kirinya gimana? Sama nggak? Beda. Jadi yang mana yang lengthen, yang mana shorten? Ya, dia beda. Jadi ada pelvis yang tidak sama. Ya, makanya kasus-kasus pada this problem, kasus pada radiculopathy nggak lepas dari di belakang dan depannya harus dibenerin. Ngerti ya? Once kamu misalnya shorten, coba kamu bikin shorten seperti ini, ya. Ya ada kan? Itu penting terjaga. Oh, pelvic anterior, posterior. Iya. Kira-kira disnya migrasi kemana? Anterior kah atau posterior kah? Anterior. Migrasi. Jadi diskusnya akan ngedorong kemana? Ke depan atau ke belakang? Oh, ke belakang. Ke belakang, ya. Kita tulis kata-kata migrasi kan? Iya tadi migrasi. Namanya migrasi. Kita bilang migrasi. Migrasi kemana? Kalau pelviknya ke arah posterior, dia diskusnya akan migrasi ke posterior. Kalau sampai sini confirm. Oke. Ini neutral position. Diskusnya seperti ini. Lalu dia ke posterior tilt, go. Maka kita akan menekan ke depan dan migrasi diskus ke belakang. Ditambah lagi misalnya dia naikin ke atas pelvisnya. Totally interrupt di Posterior kiri. left side. Kamu pinter banget ya. Makasih sudah membantu. Oke. Kebayang ya? Iya. Kamu mau ngapain kayak begini? Kamu balancing aja dulu. Gak usah pusing-pusing menoterapi yang advance. Itu balancing aja pasien, ya. Coba kalau dia ke posterior, kira-kira pola duduknya apa?
Bukan kayak gitu, tapi dia duduk seperti ini. Duduk sama saya. Pelvic tilting posterior. Nggak kayak gini. Itu sitting like this. Siapa duduk kayak begini? Wih. Oke. Oke, sekarang bikin posterior tilt semuanya. Posterior tuh gini. Oke. Lalu kamu tekan ke sebelah kiri anterior elevasi yang dextra. Dekstranya ngangkat. Naik. Dan kamu lihat kayak begini. Enggak kayak gitu. Orang selalu ke tengah. Oke. Ya iya. Ya, jadi kalau kita begini tuh kita jarang banget begini. Kita akan tetap tengah. Ya. Sederhana berarti kamu bilangnya apa? Tekan ke sebelah kanan. Di tulang duduk dan angkat badannya elongasi. It's correct. Easy. Ya. Kamu nulisnya sih pasti anterior tuh gitu-gitu. Tapi pasiennya cuma bilang, "Bapak tekan kanan kiri samain." Itu tekan masih tekan tulang ekor enggak? Masih, jangan. Coba ekornya diangkat. Tekannya di tulang duduk. It's correct. Ngerti ya? Oke, makasih. Makasih. Posterolateral, kasih lateral. Tekan sarafnya, karena sarafnya di Lateral. Etiologinya, dis problem, oke. Degenerasi diskus, spondylosis, misalnya dia thin diskus ya. Ada stenosis, dia hanya mendorong ke belakang ya, mendorong ke belakang. Spondylolisthesis kita udah bahas. Apa itu spondylolisthesis? Pergeseran. Ada osteofit, baik osteoartrosis maupun spondyloartrosis. Artrosis. Saya mau kamu benar-benar memahami mekaniknya, karena nanti latihannya sesuai itu, ya. Kemarin saya punya pasien stroke, terusnya kakaknya tuh sakit juga. Pak, bisa nggak kasih PR saya latihan 5 menit aja? Nggak bisa. Kenapa? Spondilo. Karena saya nggak periksa, gimana mau saya bikin program nanti kan? Karena klinisnya sama aja, nyeri, menjalar ke bawah, sama aja itu karena sarafnya tertekan. Tapi treatmentnya beda-beda kan sesuai dengan patofisiologinya. Oke. Resiko 30, 60 belum. Angkat berat oke. Ya, vibrasi seluruh tubuh misalnya boncing dan sebagainya, obesitas, trauma. Dan juga duduk lama sesuai dengan traumatik tadi ya. Iya. Contohnya zaman dulu tuh apa sih yang begini? Bisul. Masih ngalamin nggak ngelihat orang suka ngasih satu sisi? Nah, zaman dulu ya, kalian masih lihat berarti ya. Iya. Atau yang suka naik angkot, coba lihat deh. Oh, Yang mana tangannya diskusnya, yang mana yang kena nih kalau begini? Dextra, sinistra? Dextra. Dextra. Ya, kayak gitu kan. Oke. Patofisiologi kayak gimana? Ada iritasi dan atau kompresi, ya, inflamasi lokal inflammation, ada dan sebagainya, beda dari inflamasi. Lalu sensitivity nociceptor, salah satu ending, ya, adanya radikular, gangguan memberi saraf, ada kelemahan dan sebagainya, ada hereditary harus lemah, ya, harus khususnya karena robek dan keluar, seperti itu. Dari hal-hal seperti ini, treatmentnya tuh apa sih berarti? No, dari patofisiologinya. Pertama tadi tuh tulisannya apa? Inflamasi. Turunkan inflamasinya. Apalagi fase akut. Ya, kita harus kerjasama dengan dokter untuk obat-obat antiinflamasi. Ngerti ya? Tidak juga karena wah ini terapinya begini, McKenzie exercise. You know McKenzie? Iya. Orang sakit-sakit itu nggak bisa di McKenzie, nah. Ngerti ya? Kamu mungkin butuhnya apa? Satu, kalau fisioterapi ini gimana? Cold terapi oke. Exercise-nya apa? Pilihannya? Isometri. Hello?
Radioterapi isometrik. Isometrik indirect. Oh. Ngerti ya? Kalau emang gak bisa, udah. Isometrik bagus, tapi direct mungkin no. Isometrik indirect. Padahal kamu baru nama dulu ya. Sorry. Udah mau ngeliatin. Oh. Dia maju lagi. Oke, hadap ke sana, boleh, makasih. Aduh maaf. Kenapa nggak urutannya kita farmakologi ada fabrilet terus isometric indirect? Temennya benerin dong ini temennya nih. Temen ini cowok-cowok tuh benerin. yang ini tuh. kalau misalkan sama dokter, yang ini itu pas fisioterapi intervensinya. Tuh dia sitting. Lama-lama Pak Iman doang. Masih Very painful di sebelah, misalnya sinistra, seharusnya sinistra, tapi jangan disebut sinistra, gitu kan? Kita butuh dia kontraksi, misalnya di sini, direct, tapi nggak mungkin direct di sini kan, misalnya, dia harus memendek. Kalau ini memendek, sama dengan mana yang memanjang? Yang kanan. Nah, dextra atau anterior mungkin, Oh ya, karena dia ke posterior. ya? Pikirin kayak gimana? Mana yang lebih gampang? Yang Ya, rendah yang less pain, Iya. yang nyerinya kurang, ya, dan dia bisa lakukan. Kamu boleh pegang di sini jika memungkinkan, atau pegang di anterior. kaki, atau pegang Bahu. bahu, atau pegang ujung jari sekalian, Oh. atau kepala. Ya, directnya mulai direct di sini jika memungkinkan, indirectnya boleh di sini, atau malah jauh banget ke bawah. Tapi konsepnya ngerti mau diapain, ya, seperti itu. Sama sih bisa turun juga dengan full leg terbantu, tapi indirect. Lalu obat-obatan yang seperti itu. Oke. Oh iya. Baik lagi boleh ya. Oke. Bila klinis, nyeri sesuai dermatom ya. Biasanya ini bilateral. Kalau bilateral kita harus curiga kenanya di sentral. Ya. Memburuk saat duduk lama. Kenapa saat duduk lama memburuk? Karena tekanannya makin banyak kan. Kalau membungkuk lebih sakit, kasusnya apa dari sekian banyak kasus? Problemnya bilateral, HMC langsung kena Bilang dua-duanya. This problem. atau osteofit? This problem. This problem lebih sangat mungkin sangat membungkuk, dia makin sakit, ya. Tapi kalau ke arah belakang makin lebih sakit, kira-kira osteofit. Osteo. Kalau misalnya ke arah kanan belakang lebih sakit, This problem. OA Oh. dextra. Low. Kalau sinistra lebih sakit, Ah, sinistra. OA OA sinistra. sinistra. Sangat mungkin. Kalau ekstensi saja, mungkin SA Spondilo atau case akut disc problem. Nanti kamu satu-satu harus teknis. Oke? Batuk mengejan, intinya falsafah manuver. Kamu tahu falsafah manuver? Ya, gerakan falsafah manuver itu sebagai provokatif tekanan pada diskus. Biasanya pasien akan saya bilang, Pak, coba batuk keras. Sakit nggak? Wih, sakit banget. Ya. Biasanya juga ketawa juga nggak bisa deh. Gitu. Oke, ini ada sensorik, bisa parestesia sesuai dermatom ya, ini ya. Ada motoris sesuai dermatom, saya nggak angkat lagi. Refleks ya, karena ini ngomongin tentang L4 L1 karena sesuai dengan daerah yang sering cedera. Hipo hiper, refleksnya? Hipo. Oke, jika ditemukan red flag, ada Kalona Equine syndrome, gangguan pada BAK, ya, hati-hati. Oke, saat ini inkontinensi urin atau feses, nyeri malam makin progresif, artinya sebenarnya harusnya istirahat tuh nyeri berkurang, ya. Nah, ini makin sakit gitu kan. Riwayat keganasan, hati-hati, demam tinggi, disertai dengan penurunan berat badan, kamu boleh sampai berat badan yang turun, itu kamu harus curiga gangguan bukan Keganasan. radikulopati. Ya, ibu, iya saya
demam naik turun, berkeringat dingin, disertai dengan nyeri menjalar, berat badan turun. Apa dulunya itu? Demam naik turun, berkeringat dingin walaupun berkeringat walaupun di AC, berat badan turun, lalu ada nyeri menjalar, refleks tendon Achillesnya turun. Apa kira-kira? Ganasan. Keganasan. Yang lain? TBC. TBC tulang. Spondylitis TB. Oh iya. S1. Oke. Lihat onsetnya, lokasi pasti kita akan lihat apanya? Segmennya ya. Lokasinya di arah jempol atas. Kira-kira kena di mana? Ibu jari bagian Oh. atas. C8 C8 Jadi menjalar mendekati tibia bagian depan. kan dia kan Oh iya, L ada. berapa? L1 Dan kejemput. Iya. Kejemput. kan Oke, kategorinya seperti apa? ini tuh yang ini Apakah tuh dia C. shock pain Ini yang C8 yang atau ini burning C6 pain? ya. Kasus-kasus neuro lebih sering burning pain ya. Oh. Jadi aggravating dan elevating factor-nya apa? Contohnya tadi, saya kalau nunduk nggak sakit, enak. Naik tangga nggak sakit. Pasien mengeluhkan sakit menjalar sampai ke kaki, tapi saat dia naik tangga nyeri berkurang. Apa itu? Menunduk Saya anehnya kalau jalan tuh berdiri sakit, duduk sakit, pas naik tangga nyeri saya berkurang. Oke, diagnosisnya apa? Lama, lumbal stenosis. Oke, bungkuk saya nggak sakit, kalau ke belakang kok saya sakit. Oh, Diagnosisnya? LBP salah. Itu jadul. Maaf, Pak. Ayo, ke belakang sakit, ke depan nggak sakit. ke belakang itu berarti ada SA. FA. oh SA S Ke depan nggak sakit, ke belakang kanan sakit. O A. kanan. Oh, adik. Yes. Ya, menjalar sampai ke jari kedua, ketiga, keempat pada punggung kaki. Besok nanya di S A. Ya, pelajari. Riwayat pekerjaan aktivitas. Ya, dia ngapain? Duduk lama kah dan sebagainya. Antigen, lumbar flattening atau lulus meningkat. Tadi kita udah lihat ya. Oh, kalau saya bahas boleh Farel ya? Boleh nggak? Boleh bahas. Beliau flatten apa hiperlordosis? Tipe apa hiperlordosis? Hiper. Tipe. Oh. Oke, ini udah pernah. Sebelum dari neural testing kita cek apa? Red flag. Red flag. Ya, lihat. Ya, ini udah jago semua. Amin. Suara gue masuk. Oke, golden standard pada objek stop rekamannya dulu. Oke.